Ya, lanjut. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kirin karena sudah mengawali pertemuan kita pada siang hari ini dengan sebuah doa. Silakan duduk. Ya, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak ingin mengecek kehadiran. Apakah pada siang hari ini semua hadir atau memang ada beberapa yang tidak hadir? Oh, ada beberapa yang tidak hadir. Oh, baik, tidak apa-apa. Semoga mereka yang tidak hadir itu selalu tetap diberi kesehatan dan semua dalam keadaan baik-baik saja, sehingga pertemuan kita pada hari ini kita akan belajar tentang karakteristik pakan ternak. Jadi Pak beri kesempatan untuk salah satu membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Dibacakan yang kuat sehingga teman-teman yang lain itu bisa dapat dengar dengan jelas. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami karakteristik bahan pakan dan pakan ternak ruminansia. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik bahan pakan dan pakan ternak ruminansia. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengelompokan bahan pakan dan pakan ternak ruminansia. Mengidentifikasi pengelompokan bahan pakan berdasarkan bentuknya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kita mengikuti proses pembelajaran itu, yang pertama itu peserta didik harus dapat memahami karakteristik dari beberapa bahan pakan dan pakan ternak ruminansia. Jadi seperti atau dapat memahami karakteristik dari tiap jenis pakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu peserta didik harus mampu menjelaskan karakteristik bahan pakan dan pakan ternak ruminansia. Dan berikut yang ketiga, peserta didik harus mengidentifikasi atau dapat mengelompokkan bahan pakan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi atau mengelompokkan bahan pakan berdasarkan bentuknya. Jadi ini tujuannya itu seperti yang tadi sudah disampaikan. Beda bentuk pasti beda karakteristik. Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan yang berikut, Pak ingin sedikit memberi gambaran terkait dengan jenis-jenis atau kelompok dari rumput-rumputan atau hijauan yang ada. Yang pertama yang ada yang tertera di dalam itu, yang pertama mungkin sebelum kita melanjutkan kepada penjelasannya itu, Pak ingin memberi kesempatan kepada adik-adik untuk dapat menyebutkan jenis-jenis pakan yang ada di lingkungan. Nanti kalau memang tidak sesuai, baru Pak tampilkan jenis rumput apa lagi? Rumput liar. Terus yang berikutnya lagi rumput apa? Nona? Rumput raja atau Inggris. Baik, tidak apa-apa. Yang berikutnya lagi rumput bersikor. Masih ada lagi rumput apa? Dari situ Pak akan sedikit memberikan gambaran sehingga kalian mungkin besok atau lusa bisa langsung
mempraktekkan pada ternak sendiri. Jadi baik, yang pertama, sehingga gamal ini bisa dapat disukai atau bisa dapat diminati oleh ternak tersebut, yang pertama kita harus melewati beberapa tahapan. Karena dalam gamal itu mengandung zat asam yang tinggi. Bagaimana cara sehingga kita bisa dapat menghilangkan zat asam yang terkandung dalam jenis pakan tersebut? Yang pertama, kita harus melakukan pelayuan. Tujuan kita melakukan pelayuan sehingga bisa dapat mengurangi kadar air pada jenis pakan tersebut. Dari situ, karena memang semakin hijau atau semakin subur pakan tersebut itu, semakin banyak pula kandungan air di dalam. Dari situ yang dapat menyebabkan atau bisa dapat menghasilkan zat asam yang tinggi pada jenis pakan tersebut. Baik, terima kasih karena ada yang sudah berpendapat, sudah menyampaikan beberapa jenis pakan yang ada di lingkungan. Untuk selanjutnya Pak akan menampilkan jenis-jenis rumputan berdasarkan kelompok. Nah, yang pertama, mungkin selama ini ada tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar, karena di sini banyak sekali jenis rumput atau jenis pakan yang Pak tampilkan. Yang pertama, rumput gajah. Rumput gajah ini atau bahasa Latinnya Penicillium purpureum. Terus yang berikutnya lagi itu rumput raja atau king grass. Jadi seperti yang tadi Pak sampaikan, ada yang tahu king grass tapi tidak tahu rumput raja. Ada yang hanya mengetahui itu nama rumput itu king grass. Tapi ketika disebutkan atau ditanya tentang rumput raja, dia tidak mengerti dan tidak tahu. Ternyata istilah lain dari king grass itu adalah rumput raja. Jadi baik, supaya lebih jelas itu Pak sedikit menjelaskan terkait dengan kenapa sampai dikatakan king grass. Jadi kita ambil yang sederhana saja berdasarkan makna atau arti dari king. Kalau king itu berarti raja. Grass artinya rumput atau hijauan segar. Dan dia memang cocok kalau kita namakan king grass. Jadi seperti itu sehingga adik-adik bisa dapat paham. Terus yang berikut itu seperti tadi disebutkan itu ada apa? Rumput Meksiko. Terus rumput signal. Mungkin selama ini ada tidak pernah mendengar tentang rumput Meksiko, rumput signal, terus rumput parang. Ternyata jenis-jenis rumput ini selama ini ada, hanya karena kita ini minim sekali akan informasi. Makanya dari situ tujuan sehingga kita bisa dapat atau bisa dapat menambah wawasan kita itu, kita hanya banyak berliterasi sehingga bisa dapat menambah wawasan. Terus yang berikutnya lagi rumput parang, rumput pamola, rumput jaragua, rumput paspalum, rumput rodes, rumput jukut, rumput sudan grass atau rumput sudan, dan yang terakhir itu blading grass. Jadi nama ini berdasarkan jenisnya. Dari situ kita bisa dapat mengetahui karakteristik dari jenis pakan tersebut. Yang berikutnya lagi masih ada lagi. Nah, jadi yang tadi itu sebelum kita melanjutkan ini kelompok berdasarkan rumput-rumputan. Terus yang berikutnya posisi yang sama. Mungkin sebelum itu, sebelum Pak membagikan lembaran kepada siswa, Pak ingin ada mengambil posisi
Jadi nanti posisi seperti ini untuk menghadap kamera, tidak boleh belakang. Nah, seperti ini. Jadi ada di sebelah kita bisa balik ke sini. Setelah itu sudah terbentuk kelompoknya itu akan membangkitkan RKPD dan dari RKPD yang ada itu ada beberapa tugas yang dapat bisa mengetahui atau bisa menjawab soal-soal yang telah dijualkan dalam RKPD. Bisa? Pak beri waktu 30 menit. Baik, ini ada yang sudah menemukan jawaban. Ada beberapa Ison sudah berhasil menjawab beberapa pertanyaan. Dengan apa sisa Pak Putri. Baik, kalau memang sudah selesai, saya minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi untuk bila perlu dalam di posisi yang sama saja karena sementara itu terbatas, tidak apa-apa, sehingga teman-teman dari kelompok 2 itu bisa dapat mendengar dengan jelas. Baik, silakan dipresentasikan. Selamat siang Pak Muhammad. Selamat siang. Selamat siang adik-adik. Bahan pangan karena sumber energi umumnya berasal dari batu. Kita kelompok 1 sudah presentasi hasil diskusi. Kita berikan aplaus. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Coba sebutkan bahan pakan untuk campuran utama. Bahan pakan untuk campuran utama yaitu Ada lagi pertanyaan? Pas. Baik, untuk selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok 2 dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi hasil. Baik, terima kasih. Kalau kita kasih presentasi, kita berikan aplaus. Yang berikut. dan zat aditif yang diberikan. Dan yang kedua itu mengandung mineral, antibiotik. Jadi antibiotik itu sangat perlu dibutuhkan juga oleh ternak. Mengakhiri pertemuan kita memberikan kesimpulan terhadap hasil diskusi yang sudah Tujuan bahan pakan alami untuk ternak ruminansia adalah. baik. Terima kasih Ikson yang sudah memberi kesimpulan terkait hasil diskusi yang sudah membagikan lembaran refleksi. Dari lembaran refleksi ini nanti kita bahas di pertemuan kesempatan kita hari ini. Harapannya semoga apa